Saya jatuh cinta dengan tempe. Sejak saat itu saya makan tempe untuk sarapan, makan siang, dan makan malam setiap hari. And I was sure that it was going to be a big thing because it was great flavor and great nutrition and a great texture. Pertama kali, wah langsung cinta. Itu I love. Setiap hari dari itu makan tempe itu. Tempe Azaki, wih, ini gurih-gurihnya banget. Pokoknya kalian harus beli, harus cobain. I love you tempe Azaki. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng AA Bos. Harapi Makan tempe, kayak protein. mantap luar biasa. Azaki tempe. Thank you banyak. Siap, oke bro. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Paling enak nyemil kacang Arab. Yang jual namanya si Mulki. Cakep. Selamat datang di Aina Waktu Nanga Jawab. Cakep. Bersama Haji Ayeb Zaki. Barayan pangkeun Abdi Bobi Maulana. Di tengah ini ada Kang Diding. Betul ya? Betul. Wah, berarti ini ada lagunya nih. Cicak-cicak Kang Diding. Jangan dikoreksi dong. Biarin aja. Dan juga tentu saja the one and only Bapak Haji Ayeb Zaki. Calon Wali Kota Sukabumi 2024-2029. Nah, mungkin Barayan ini ada sedikit perbedaan ya kali ini. Kok di belakang nggak ada screen-nya? Kok ini ruangannya kok banyak istilahnya? Banyak tempenya, banyak etalase-etalasenya. Saat ini kita sedang berada di pabrik tempe Azaki, cabang Kota Sukabumi. Ini adalah cabang yang ke-50. Betul. Dari total pabrik tempe Azaki yang berjumlah 77 ya Pak ya? Betul. 77. Masya Allah. Luar biasa. Nah mungkin ini juga kemarin banyak baraya-baraya yang DM ke saya gitu ya. Oh ternyata tempe Azaki itu buatan Indonesia katanya. Saya sering beli tempe ini kalau lagi di Jepang. Saya lagi nyari nih di tempat tinggalnya, ada yang di Korea, ada yang di Shanghai, Pak ya. Lagi nyari gitu tempe ini tuh ternyata ini buatan Indonesia. Betul. Di banyak baraya juga yang belum tahu bahwa tempe Azaki ini produksi asli Indonesia dan ownernya atau apa disebutnya CEO ya adalah Bapak Haji Ayeb Zaki. Masya Allah. Pak langsung aja dari bisnis manufaktur beralih ke pangan langsung ke tempe. Ini kan jauh banget ya Pak? Jauh. Jomplang. Apa yang membuat Bapak berpikir untuk membuat usaha tempe ini sebetulnya? Karena di dunia manufaktur pada waktu itu, ya saya harus mengalami menelan pil pahit. Pil pahit. Oke. Pil pahit itu suatu hal yang biasa bagi seorang pebisnis. Ya, kita terima ya apa yang saya dapatkan pil pahit ini. Maka saya cari pil penawar. Pil penawar. Pil penawar yang jauh lebih manis dari yang sebelumnya. Seperti itu. Siap. Nah, kalau manufaktur besi, keras. Iya. Keras dan keras karena besi. Saya cari lawannya. Karena dengan keras ketemu pahit, maka cari lawannya yang lembek. Yang lembek adalah tempe dan tahu. Keren. Apa yang menyebabkan Bapak akhirnya memutuskan, bisa tempe lah? Apa karena hobi makan tempe? Atau karena memang melihat pangsa pasarnya dari sisi bisnis? Atau apa yang melatar belakangi akhirnya harus tempe gitu? Karena dalam situasi sangat susah, sulit, pada waktu itu, ya 2015, ya tempe adalah usaha yang modalnya sangat kecil pada waktu itu. Oh, dari situ. Jadi saya tidak perlu membutuhkan modal yang besar. Saya bergerak di sektor tempe. Sebutkan aja di bulan Agustus 2015. Awal mula tuh Pak? Awal mula, seperti itu. Tapi sebelumnya kita sudah belajar dari 2005 ya. Cuman memulai kita tempe dijadikan salah satu pilihan berbisnis setelah menerima pil pahit. Lewat manufaktur. Ya, Oke. 9 tahun berjalan dari 2015 ke 2024. Ini kurun waktu yang relatif singkat untuk jumlah pabrik sebanyak 77. Ya. Tapi sekarang
Orang mungkin melihat, oh Azaki hebat, keren, ekspor ya, sudah masuk ke Amerika, Australia, Jepang, Shanghai dan lain sebagainya. Tapi gimana Pak proses awal selama 9 tahun itu? Kenapa bisa secepat itu menurut Bapak? Dan awalnya bagaimana? Kan ini kemasannya bagus sekarang ya. Ini yang dijual di pasar Indonesia. Di Indonesia. Mungkin Mbak Reni lihat nih ya. Ini adalah tempe yang dijual dengan kemasan untuk Jepang. Nih ada nih videonya. Iya. Iya. Sumpah. Tempe guys. Jual tempe guys, aku baru tahu. Coba. Dan gede banget lagi. Hah? Dari Indonesia. Coba kita lihat. Oh iya, ada tulisannya. Oh iya, produser rumah tempe Azaki Bogor. Dari Bogor guys, jauh-jauh datang ke Jepang. Awalnya untuk bisa jadi seperti ini tuh bagaimana Pak? Ya, jadi kalau untuk urusan ekspor, saya kan sudah belajar ekspor dari 1997. Iya. Ekspor perdana saya itu 1997, tapi itu ekspor manufaktur. Iya. Jadi regulasi untuk ekspor, ya sedikit banyak sudah punya pengalaman. Iya. Nah, cuman masuk kepada tempe, ya sangat jauh berbeda. Karena tempe adalah makanan. Sehingga ada standarisasi untuk makanan yang bisa diekspor ke negara maju seperti itu. Nah, itu prosesnya cukup lama, tidak cukup 1 tahun, 2 tahun kita jalani. Bagaimana kita bisa ekspor seperti itu dengan ya komitmen manajemen yang kita bentuk, ya. Jadi alhamdulillah ekspor perdana pada waktu itu ke Jepang berjalan dengan lancar. Dengan lancar. Kalau sekarang kan punya pabrik 77, proses pembuatannya juga sudah menggunakan mesin ya Pak, sebagian ya. Walaupun untuk pengemasan tetap menggunakan handmade gitu. Jadi penasaran, sebelum sebesar ini awal-awal gimana cara Bapak bikin tempe awal-awal? Pernah dengar nggak kompor SBY? Oh iya, tahu. Kompor SNI itu Pak ya? Bukan, SBY. SBY. Jadi SBY itu dari limbah kayu ya. Gergaji kayu tuh. Kemudian kita pasang ini masuk ke tempat, tengahnya dibolongin. Nah, ada satu teman bolongin, ya, baru langsung dikasih api, dia keluar apinya. Awal begitu? Dari kompor SB itu. Ya, karena kita benar-benar kita dengan kesederhanaan lah. Ya, jadi dari situ kita olah tempe, berjalan baik. Nah, asalnya sih biasa saja, nggak. Kita tempe sedikit kecil-kecil aja, karena gajahnya ini mati, kira-kira begitu ya. Usaha gajah yang Ayub Jaki laksanakan ini mati ya di dunia manufaktur. Tempe ini yang menolong saya, percaya atau tidak nih, modal awalnya cuma 25 juta. Modal awal 25 juta. Kebetulan nih temannya Pak Diding tidak ada kesini, namanya Pak Sukma Wijaya. Nah, itu penggagasnya tuh Pak? Bukan penggagas, memulai dengan Bapak artinya berdua? Ya, memulai bagaimana tempe ini kita dijadikan satu ekosistem bisnis untuk saya dan kawan-kawan seperjuangan dengan saya. Saya kan punya teman yang bareng-bareng dengan saya sejak 2005. Nah, ini tempe inilah menjadi salah satu ekosistem yang saya akan kembangkan. Yang asalnya teman-teman ini bergerak di bidang ekosistem rumah makan, kulineran, ya, kemudian juga ada pertanian, ada peternakan, ada perikanan, semua ekosistem yang disebut dengan UKM. Nah, tapi kan itu pendapatannya biasa-biasa saja. Setelah itu 2015 saya mencoba untuk beralih ke tempe atau tempe dibesarkan. Nah, disitulah mulai kita menemukan ya titik cerah bahwa bisnis tempe ini adalah sangat baik. Karena apa? Karena tempe ini adalah makanan sehari-hari rakyat Indonesia. Oke, berarti Bapak akhirnya menemukan formulasinya gitu ya, untuk Azaki ini? Iya, dan sengaja. Namanya ini kan Azaki. Azaki itu Ayub Jaki. Singkatan? Singkatan, Azaki. Dan sengaja saya namain Azaki, Ayub Jaki. Kalau ini nggak ada fotonya ya? Biasanya ada fotonya. Foto Ayub Jaki. Fotonya kayak Kolonel Sanders ya. Ayam cepat saji itu. Ya, Kolonel Sanders. Oke, penasaran juga Pak, dulu
ketika awal-awal membuka usaha tempe itu bagaimana cara Bapak untuk mempromosikannya, bagaimana cara Bapak menjajakannya? Kalau sekarang kan udah nggak usah diceritain ya, udah ekspor ya kan, ada kendaraan dan lain sebagainya. Dulu gimana, Bapak sempat nggak sih jalan-jalan gitu, ngider-ngider gitu jualan tempe? Sangat-sangat sempat, dan dulu kan nggak punya uang, yang situasi sangat susah. Ya, bukan lagi motor, kita keliling pakai sepeda. Pakai sepeda? Pakai sepeda, pakai rangke, dengar rangke? Iya, iya. Rangke itu adalah yang kantong di belakang sepeda ini, dua, di situ disimpan tempe, jalankan. Nah, kira-kira begitu. Dari sepeda naik ke motor. Kalau sekarang pakai mobil. Oh iya, sekarang mah keren. Pakai kontainer. Pakai kontainer ya buat ekspor. Oke, sebentar Pak, saya izin ke Kang Diding dulu nih. Silakan. Kang Diding adalah manajer ya? Iya, Pak. Posisinya sebagai manajer di pabrik tempe Azaki Kota Sukabumi. Kang Diding, saya mau tanya, kenapa harus tempe Azaki gitu? Kenapa tempe ini akhirnya digemari gitu? Apa yang menjadi tempe ini begitu sangat populer di banyak kalangan? Gen Z makan, ya. Kemudian juga milenial udah pasti, bahkan mungkin generasi baby boomer, ya. Ini semuanya mengkonsumsi ini. Apa sebetulnya rahasianya? Gini, untuk Azaki, kenapa kita promosikan bahwa tempe kita ini ada nilai lebihnya, Pak, dari produksi tempe yang ada. Jadi kita bahwa tempe ini benar-benar higienis, bergizi gitu, Pak. Karena sistem pengolahannya yang sudah tidak manual lagi, Pak. Karena emang kita supaya tempe ini lebih sehat untuk dikonsumsi oleh masyarakat kita, Pak. Jadi awal mulanya seperti itu, bahwa kita mempromosikan bahwa tempe yang kita produksi ini benar-benar higienis, dan orang-orang sekarang ini kan udah milenial, Pak. Nah, jadi udah tahu barang mana yang bagus. Nah, itu awalnya seperti itu. Jadi konsumen kita sekarang udah nggak zaman dulu lagi, Pak. Jadi udah tahu barang yang bagus kita makan itu yang mana. Nah, itulah Azaki inilah yang pantas untuk dikonsumsi. Karena emang sistem pengolahannya udah higienis, bersih, gizinya juga lebih baik karena emang sistem pengolahan yang bagus. Sistem pengolahan, dimulai dari sistem pengolahan. Gini, Baraya sebelum jauh ke sistem pengolahan ya, kita bicara, ini aja lihat nih. Saya pakai sendal nih, ya kan? Nih, sendalnya ini nih. Nah ini. Ini kalau masuk ke pabrik tempe Azaki, semuanya harus pakai sendal ini untuk menjaga higienitas. Nah, jadi nggak sembarangan. Nggak bisa kita datang-datang pakai sepatu ke sini gitu ya, kotor-kotor. Karena ini akan berpotensi untuk mencemari ya, mencemari kedelai yang akan dibuat tempe ini. Oke, kualitas. Saya setuju, ada harga, ada barang. Ya, masalah pilihan tergantung Baraya sekalian. Tapi di sini menawarkan kualitas. Kemudian, ini tempe segini banyak nih. Saya mau tanya, untuk pabrik Kota Sukabumi, per harinya, itu bisa menghasilkan berapa kotak plastik seperti ini? Oh ya, untuk wilayah Sukabumi, ini karena memang terbatas dengan wilayah juga. Ini untuk Sukabumi, Cianjur, Cibadak, dan sekitarnya ini hampir 4.000 piece per hari. 4.000 piece ini 4.000 tempe? Ya. Wow, 4.000 piece. Tapi ini belum menyeluruh, Pak. Belum menyeluruh. Ini baru mungkin berapa bagian yang tersentuh oleh Azaki. Oke. Karena kita juga Azaki Sukabumi ini masih mengembangkan untuk terus tumbuh dan lebih banyak lagi konsumennya. Keren. Itu yang paling penting. Research and development itu, Pak ya. R&D-nya. Kenapa sebuah barang itu mahal? Karena ada research and development-nya. Mencari terus, berinovasi terus. Bagaimana supaya kualitas ini tetap terjaga. Karena banyak juga usaha makanan itu jatuh karena ketika sudah laris, lupa dia untuk meriset dan development. Dia rasanya berkurang dan lain sebagainya. Sejauh ini, Pak, ini adalah tempe yang menurut saya viral. Ya, viral. Bahkan beberapa teman-teman selebriti juga sudah mencoba tempe ini. Dan memang ketika tempe ini diolah menjadi katakanlah gulai tempe, tempe orek, tempe goreng, atau dimakan mentah seperti ini, dicocol dengan madu, itu membeda rasanya. Ya, artinya bagaimana cara menghasilkan kedelai yang bisa seenak itu, artinya nggak alot gitu, Pak. Nggak alot dan tidak berbau gitu. Itu apa yang menyebabkan? Pada kualitas kedelainya dulu atau seperti apa sebetulnya? Ya,
Kalau untuk kehigienisan itu Pak, tetap harus ada mata rantainya. Mata rantainya. Tidak putus Pak, dari mulai kedelainya, sistem pengolahannya, sistem penyimpanannya, juga sistem masaknya juga. Karena kalau masak ibu-ibu kan udah tahu ya, zaman sekarang resep yang bagaimana dan barang yang apa yang. Jadi kita juga tidak bisa memutus, kalaupun ada satu aliran yang terputus, bisa jadi barang kita tidak higienis, tidak bersih. Makanya dari awal, dari mulai SDM-nya, peralatannya harus betul-betul sistematik Pak, sistem pengolahan. Pengolahannya dari mulai untuk menjaga kualitas itu Pak. Betul. Jadi higien itu bukan hanya higienis peralatan, tapi juga mulai dari bahan pokoknya gitu kalau lebih ya. Jadi ini mata rantai, semuanya harus higienis. Dan kalau misalkan berbicara masalah tempe, kan ini menjadi makanan keseharian orang Indonesia, Pak Ji. Betul. Menjadi makanan keseharian Indonesia. Dan juga yang berkembang di masyarakat adalah tempe ini kaya akan protein. Jadi kalau misalkan ada keluarga mungkin yang kurang mampu, pilihan pertama pasti tempe. Karena ini dinilai memiliki banyak protein untuk merangsang perkembangan otak gitu. Ini ada hubungannya kah Pak melalui visi misi Bapak untuk mencerdaskan bangsa? Oh iya. Melalui tempe ini. Betul. Padahal kan ada juga sebutan seperti ini. Dasar nih mental tempe. Nah, bagaimana Bapak mensinkronkan itu? Silakan. Jadi gini, ya, betul sekali. Memang saya ini kan fokus waktu itu 2005 tuh bagaimana membangun ekosistem ekonomi dan pendidikan. Ya. Tentu saja sangat berkaitan erat dengan gizi masyarakat Indonesia. Ya. Kita seperti itu. Dan kita ke depan pun juga akan fokus terus di bidang pangan dari hulu ke hilir. Bukan hanya ini. Ya. Ya. Jadi kita bukan hanya tempe, tapi bagaimana kita juga membangun ekosistem budidaya kedelai. Ya. Dan ini kan satu jenis tempe, sekarang sudah ada namanya tepung tempe. Tempe lontong tempe. Kemudian juga ada tempe yang sudah matang. Keripik tempe dan lain sebagainya. Banyak sekali olahan tempe dan seperti itu. Kemudian untuk khusus tempe ajaki, kalau tempe yang lain 2 hari udah basi ya. Di udara udara bebas. Tanpa kulkas gitu Pak istilahnya. 2 hari ini udah nggak bisa dimasak lagi. Betul. Tapi kalau tempe ajaki 3 hari, 4 hari masih oke. Masih oke ya. Malah kalau pakai ABF, air beras frozen, itu 1 tahun bisa dikonsumsi. Jadi kuatnya 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Tapi kalau di udara bebas 3-4 hari masih bisa. Di kulkas di atas 1 minggu bisa di ini. Karena memang kita menggunakan total high quality lah. Nah, jadi kualitas yang terbaik untuk tempe yang ada di dunia, kira-kira gitu ya, bukan hanya di Indonesia, di dunia. Oke. Gitu, seperti itu. Oke. Nah sekarang kalau kita ngelihat sosok Pak Haji Aep Zaki ini ya, boleh aja jualannya jualan tempe, tapi lihat mentalnya, bukan mental tempe. Dari perusahaan manufaktur, namanya hidup Pak ya, ada fluktuatif, ada jatuh bangun. Ketika terjatuh, lihat dong mentalnya. Bisa menjadikan tempe yang empuk seperti ini menguatkan dirinya untuk bisa memproduksi tempe sampai dengan 77 pabrik. Wah, boleh buat Bapak Haji Aep Zaki. Pak, gimana reaksi masyarakat dunia nih Pak? Yang Bapak tahu ya, ketika mereka mengkonsumsi tempe Azaki ini. Karena saya lihat, mungkin Baraya juga boleh lihat di akun Instagramnya Rumah Tempe Azaki ya, nanti tulis di bawah sini ya. Boleh dicek. Ini gimana Pak? Kayaknya banyak yang suka, banyak yang mengapresiasi itu. Menurut Bapak apa yang bisa membuat tempe Azaki ini diterima di kalangan masyarakat mancanegara? Itu gimana Pak? Ya. Yang pertama memang kita tentu saja memproduk tempe ini sesuai dengan keinginan atau standar dari standar makanan mereka. Betul. Sebutkannya Jepang lah. Adaptasi gitu Pak ya? Jadi kalau kita tidak memenuhi standarisasi Jepang, pasti kita ditolak. Itu diterima. Kemudian kita konsisten, artinya tidak ada permasalahan masalah ada, tapi masalah yang besar tidak. Ya. Dan segera kita selesaikan. Nah, tentu saja nih tamu-tamu setelah Jepang, Korea datang, Amerika datang, bahkan Amerika itu duta besarnya loh. Duta besarnya datang ke pabrik tempe.
Oh, yang di mana, Pak? Yang di Bogor. Aduh, nggak kasih tahu, Yang Bapak di kasih pengen silaturahmi itu. Gitu ya. Terus juga pengusaha-pengusaha kedelai dari Amerika yang punya kebun. Iya. Nah, pada datang, ya. Kita juga ke sana, ya. Kita mengadakan satu komunikasi yang hubungan baik ya. Karena antara supply ya. Kita ini supplier, kemudian customer. Itu memang kita merawatnya. Karena kita juga nggak bisa apa-apa kalau tidak ada supplier. Kita juga tidak bisa apa-apa kalau tidak punya customer. Jadi customer dan supplier benar-benar kita rawat ya, SDM kita. Kemudian juga hubungan kita dengan, taruhlah hubungan dengan perbankan dan lain sebagainya. Kita rawat betul. Ya, karena disitulah bisnis ya. Karena bukan hanya tempe nih, ini kan tempe menjadi satu awal. Nah, insya Allah kita akan menjual produk-produk di luar tempe. Wih, ya. Menjual produk-produk di luar tempe yang bisa kita jual ke mancanegara. Apa contohnya, Pak? Saya sekarang sedang mengembangkan budidaya pembibitan jagung. Jagung. Jagung hibrida, produk sendiri. Padi, produk sendiri. Ya. Kemudian juga budidaya melon, nanas. Ya. Cabai, tomat, itu kita udah mulai, ya, termasuk juga durian, durian, alpukat, tapi memang itu masih perlu waktu yang cukup panjang. Tapi ini adalah menjadi satu bagian dari buah-buahan lokal ini, bagaimana buah lokal Indonesia bisa menjadi masuk kepada mancanegara. Karena saya minimal hari ini sudah punya 7 customer yang negara berbeda. Australia, Thailand, Amerika Serikat, Jepang, Taiwan, Hong Kong, ya, itu Korea ya, ada 7. Kita akan berkomunikasi terus dengan mereka. Manakala kita sudah memiliki produk Indonesia ya, produk atau buah-buahan atau sayuran asli Indonesia yang kita bisa jual kepada mereka, yang tentu saja standarnya standar apa yang mereka butuhkan. Inginkan. Tapi saya nggak mau buru-buru itu. Kenapa? Kita akan pastikan kualitas barang-barang ini memenuhi standar yang mereka ingin, terutama masalah pestisida. Jadi kandungan pestisidanya sesuai standar mereka, itu yang penting. Jadi standar kualitas dan konsistensi produksi. Karena dengan mereka kalau harus konsisten, tidak boleh sekarang kirim nanti tidak kirim. Ya, contoh saja umpamanya nanas, ya, terus lagi durian, alpukat, walaupun di sini yang musiman, tapi mereka mintanya rutin. Nah, bagaimana caranya supaya ini jadi rutin? Nah, inilah dari sekarang ke depan, ya, apakah nanti 2-3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan, tapi setelah tempe ada nanti produk-produk dari Indonesia yang kita bisa jual ke mancanegara. Keren banget, Bapak. Pak, untuk melon, tomat, seperti yang Bapak sebutkan tadi, apakah sudah menemukan formulasi seperti yang Bapak temukan pada tempe Azaki ini atau masih dalam pengembangan? Masih dalam proses trial and error. Contoh saja umpamanya nanas. Nanas ini kan 1 tahun lebih. Jadi 1 tahun lebih, mungkin 14 bulan gitu ya. Baru bisa dipanen. Lama ya? Lama sekali. Ya, tapi kalau kita nggak pernah nanam, nggak pernah tumbuh. Nggak pernah ada. Durian. Saya nanam tuh dari mulai label putih, label kuning, label biru, ungu, dan label biru. Kita nanam. Artinya apa tuh Pak label-label itu? Menentukan apa? Standar indukan ya, kalau putih indukan. Tapi kita kan nggak mau salah dari awal, maka kita nanam pohon durian ini menggunakan label-label yang tersertifikasi ya. Nah, itu kan perlu waktu seperti 5-10 tahun ya. 5 tahun, 10 tahun. Nah, baru setelah ini kita penjajakan untuk menjual ekspor. Termasuk alpukat, melon. Melon ini juga nggak mudah mendirikan ya. Ini saya mencoba udah 14 greenhouse. Ya. Tapi insya Allah sekarang udah mulai ketemu nih, kira-kira gitu. Udah ketemu. Nanti Kak Bobi nanti sekali-kali kita podcastnya di kebun melon. Boleh, cakep tuh Pak. Kebun melon ya, nanti pas panen ya. Siap. Karena insya Allah 20 hari lagi panen kita. Wih.
Makan melon kita nih. Aduh. Podcastnya di kebun melon. Ya. Nah, ini adalah awal kita ya. Kenapa kok melon? Karena memang melon hampir di semua hotel ada, di rumah makan semua ada. Betul. Melon ini udah buah-buahan keseharian gitu ya. Seperti halnya pisang, jeruk seperti itu. Jadi kita mulai sesuatu. Karena tapi tempe terus jalan. Karena yang saya bangun ini kan bukan usaha untuk kepentingan pribadi. Tapi bagaimana usaha ini bisa dinikmati oleh halayak banyak orang. Wah, luar biasa. Contoh saya sekarang, saya ekosistem yang saya bangun sejak 2005, yang ikut bersama-sama saya, yang ikut bareng-bareng makan dengan saya, apakah dia jadi karyawan tempe, dia jadi sales tempe, distributor tempe, pedagang-pedagang dan lain sebagainya, termasuk pedagang nasional, kurang lebih segera ada 40.000 orang. Masya Allah. Yang ikut makan bareng-bareng dengan Ayub Jaki. Wah, keren. Seperti itu. Jadi kita bagaimana berusaha hidup ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Oke. Ya. Dan saya ingin perbanyak lagi kalau bisa, bukan hanya 40.000 dong. Bisa nggak 4 juta? Kan gitu. Dan 40 juta. Gitu. Itu dia tagline-nya, menata kebaikan dari Sukabumi untuk Indonesia. Wih, nah itu makanya saya senang dengan Kak Bobi ini. Punya visi yang jauh, masih muda, punya kemampuan yang cukup baik. Kita padukan Ayub Jaki, Bobi Maulana. Ayeuna Ayub Jaki, Bobi Maulana. Waktuna dari Sukabumi untuk Indonesia. Oke. Mungkin ini salah satu pertanyaan yang mungkin ada di benak Baraya juga. Ini untuk masalah kacang kedelai, Pak. Ya. Ini apakah Bapak punya lahan sendiri kah? Atau memang impor? Atau seperti apa? Sementara memang impor. Dari Amerika. Oh, dari Amerika, Pak? Dari Amerika. Kenapa harus impor? Memang tidak ada produksi lokal. Oh, enggak ada? Nah, cuman produksi lokal ini hanya cukup untuk 1 bulan. Ya, hanya cukup 1 bulan dari kebutuhan nasional untuk Indonesia. Oke. Ya, susah. Jadi 90 artinya 11 bulan ini impor. Ya memang begitu faktanya. Ya. Tapi ya, kelak kalau saya berkuasa ya, saya akan bikin nih ya, di Papua ya. Karena yang cocok tuh Papua, kemudian NTT yang daerahnya agak datar semua tuh. Kontur tanahnya, pH-nya mungkin gitu ya. Itu ya dengan mekanisasi ya. Itu bisa kita laksanakan. Termasuk di Lampung sebenarnya bisa. Oke. Cukup ini hanya saja perlu satu kebijakan yang memang komitmen. Karena nanam kedelai nggak bisa secara manual. Nanam kedelai harus mekanisasi. Karena ini harganya akan mahal kalau secara manual. Oke. Harganya mahal. Baik. Kang Diding, ada berapa orang yang kerja di pabrik ini? Kalau karyawan yang kerja di sini ada 18, Pak. 18 orang. Sales berapa? Kalau dengan salesnya hampir 25. 25. Jadi 19 tambah 25. Ya. Tambah Pak Diding. Ya. Nah, jadi 45 orang. 45 orang. Oh, keren ya. Nah, ini kita lihat tempe Azaki ini populer, sudah mendunia. Banyak sekali orang-orang yang mengincar tempe ini di luaran sana. Cuma kita pengen tahu nih, apa sih kesulitannya? Ada nggak tingkat kesulitannya? Tingkat kesulitan ini cuma untuk menyampaikan bahwa tempe Azaki ini beda dengan yang lain. Nah itu di promosi itu, karena emang masyarakat ini cenderung tempe sama aja. Nah inilah yang harus bisa menyampaikan bahwa tempe kita ini beda dengan yang lain, karena kita ada kualitas, higienisnya. Itulah yang harus sabar benar menyampaikan itu ke konsumen kita. Karena ada di lapangan ini yang kita temukan tempe sama aja. Kenapa bisa beda? Ini kecil tapi mahal, itu besar tapi murah, tapi sama aja tempe. Nah, itu yang harus bisa kita menyampaikan. Itulah kesulitan kita, bagaimana menyampaikan bahwa tempe kita ini ada nilai lebih. Nah, itu bahwa tempe kita ini higienis, bersih dan bergizi. Itu yang agak sulit. Ya, agak sulit. Satu kotak beli berapa harganya? Ini kalau pasar Rp6.000. Rp6.000. Oh iya. Memang cukup lumayan perbedaannya ya. Tapi gini, untuk Baraya semua silahkan dipikir karena pilihan udah di tangan Baraya ya. Artinya ini tetap kita bikin dengan
kualitas produksi yang mumpuni, menjaga higienitas, dan yang pasti setelah dicoba baru terasa bedanya. Ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak Sayang. tak tahu dong. Tak tahu. Kalau tak tahu tak tempe. Tak tempe. Oke, jadi buat baraya semua silahkan dilihat-lihat ya akun Instagramnya untuk yang mau coba. Khususnya wilayah Sukabumi juga, ini sudah ada di mana aja nih, Kang Diding, dijualnya? Kalau untuk Sukabumi, Sukabumi Kota, Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Di pasar-pasar ada semua ya? Pasar semua sudah ada. Oke. Nah, Pelabuhan Ratu, Cianjur juga ada. Oke. Buat yang penasaran, silahkan dicoba. Pertanyaan pamungkas ini untuk sang owner ya, sang penggagas, creator of the Azaki Tempe. Pak Haji, 25 juta di tahun 2015. Sampai saat ini 9 tahun berjalan, 77 pabrik. Kalau boleh tahu nih Pak Haji nih, nilai investasinya udah berapa sih? Pengen tahu ya before afternya gitu. Kalau sekarang gini aja, satu pabrik ini investasi murah sih, hanya 300 juta. Satu pabrik? Satu pabrik yang seperti Sukabumi ini ya. Di luar lahannya kita sewa. Oh ini sewa Pak Haji? Kalau lahannya sewa, kalau ini nggak milik sendiri. Oh ini milik sendiri? Nah, kecuali kalau ada milik sendiri, ya lahannya umpamanya dibeli 1 miliar, ya berarti 1 miliar 300. Jadi untuk konstruksinya kurang lebih 300 juta. 300 juta. Nah, untuk kapasitas 1 ton. 1 ton, 1 ton setengah. Ini terstandarisasi-kah besaran pabriknya atau beda-beda? Beda-beda. Beda-beda juga. Beda kan gini, sekurang-kurangnya kalau sekarang tuh minimalnya 1,5 ton. 1,5 ton sampai minimal. Itu kita bikin pabrik harus 1,5 ton minimalnya. Nah, kalau sebelum-sebelumnya sih agak bebas ya. Sekarang udah 1,5 ton. Karena permintaannya juga banyak ya Pak? Seperti itu. Nah, ini apa namanya? Tapi kalau untuk ekspor itu lain. Lain lagi ya. Ya ininya 10 miliar. Satu pabrik? Ya. Untuk ekspor? Oh beda Pak jadinya? Beda sekali jauh. Nah, jadi kalau untuk ekspor karena standarisasi ini ya satu pabrik 10 miliar. Itu pabrik untuk ekspor itu termasuk di 77 tadi? Tidak. Oh terpisah? Terpisah. Yang 77 ini adalah untuk lokal, yang ekspor itu tersendiri. Ada berapa pabrik Pak untuk ekspor? 2 pabrik. 2 pabrik? Baru 2 pabrik. Tapi 10 miliar ininya, investnya. Tapi kalau untuk lokal ya kayak gini ya 300 juta di luar lahan. Kalau lahannya 500 juta, 800. Oke. Ini kita. Tapi yang sulitnya kan begini. Karena tempe ini kan gampang-gampang susah gampang. jadi ada yang 1 tahun belum sampai dengan break even point. Belum nyampe. Nah, belum nyampe. Kenapa? Tapi ada yang cukup 2 bulan break even point, 3 bulan. Tapi ada 1 tahun nggak keluar. Nah, ujung-ujung ya ditutup. Ya 2 tahun kok nggak keluar break even point, ya udah tutup. Itu terjadi tahun-tahun berapa tuh Pak? Di proses 9 tahun ini terjadi? Ya, seperti saya di Garut bikin pabrik. Di Bandung saya bikin pabrik sebelumnya. Nggak keluar-luar, ya udah tutup dulu. Pindah ke yang lain. Nah, ya. Itu memang dinamika. Tidak semua titik tempe ini berhasil mulus sesuai dengan ini. Ya, yang namanya persaingan selalu ada. Dan kita tidak membunuh pasar yang ada. Iya. Harga tempe Azaki di atas harga tempe yang lain, ya karena proses pengolahannya sehingga UKM tempe yang lain tetap dia hidup tumbuh karena harganya di bawah kita. Jadi seiringan walaupun beda aliran. Kita agak mahal. Jadi selisihnya per kilonya ada yang selisih 4.000 per kilogramnya, ada yang 2.000, 3.000. Yang jelas pasti di atas. Dan saya instruksikan harus di atas. Supaya yang lain juga bisa tumbuh kembang. Ya. Dan secara volume kita masih sangat kecil di Indonesia ini. Ya kecil sekali lah, paling berapa persennya lah, seperti itu. Ya kalaulah 1 juta ton per tahun ya produksi tempe ini, ya kita kan paling hanya 2% lah. 1-2%-nya. Masih kecil ya. Tapi perputarannya dan omsetnya. Karena memang produksi tempe besar ini. Iya betul. Seperti itu. Baik. Oke, kasih tepuk tangan buat Bapak Haji Azaki.
Saya hormat, respect setinggi-tingginya. Bukan karena memang Bapak sekarang dengan saya sedang ada kontestasi Pak ya. Tapi Bapak ini bisa saja seorang pengusaha itu memonopoli gitu ya, usaha-usaha tempe yang lain. Tapi Bapak memiliki hati yang besar, nggak apa-apa. Biar harganya segini, yang di bawah tetap tumbuh. Jadi beriringan. Ya kan? Dan target kita di pasar itu hanya 20%. Hanya 20%. Jadi memang di Sukabumi populasi sekian, kita target hanya 20 maksimal udah. Yang 80%-nya itu untuk pengrajin tempe. Keren. Ya. Jadi diukur, dilihat, ada pembagiannya juga. Sehingga semuanya bisa merasakan hasil jeripaya usahanya masing-masing. Itu yang paling penting. Industri tempe lokal, tradisional, boleh belajar di sini. Yang jangan pakai merek Ajaki. Kualitas dalamnya silakan bebas. Bebas. Yang penting mereknya. Karena sudah paten Ajaki. Iya, kalau Ajaki udah paten. Misalkan Aza-Aza, itu lucu juga tuh ya. Aza-Aza naon itu. Baik, Baraya, itulah ya tentang tempe Azaki yang mendunia. Kenapa saya bilang mendunia? Silahkan aja cek ya di berita-berita, sudah masuk di portal web dan lain sebagainya. Tempe ini sedang viral di luar negeri dan ini adalah tempe produksi dari dalam negeri atau Indonesia. Mungkin salah satu dari produk-produk lain yang dipikir sama orang ini produk luar, ternyata dari dalam negeri. Sukabumi lagi, orang Sukabumi asli. Nilai investasi silakan Baraya, kalau megang kalkulator boleh dihitung-hitung. Pabrik paling kecil ada segitu. Jadi Kak Bobi, dari Sukabumi untuk Indonesia sudah terbukti melalui tempe. Dari Sukabumi untuk dunia sudah terbukti dari tempe. Tinggal bagaimana UKM Sukabumi dari Sukabumi untuk Indonesia. Sosok seorang pemimpin, seorang pengusaha sukses ya sampai ke dalam mancanegara, insya Allah akan membawa perubahan untuk kota Sukabumi, Baraya. Amin. Ini bukan kampanye politik, tapi saya yakin siapa yang menonton pasti akan berpikir beliau punya kredibilitas dalam usaha dunia bisnis, khususnya tempe. Insya Allah ini akan membawa perubahan untuk kota Sukabumi. Pemimpin yang membawa uang untuk kota Sukabumi mesejahterakan seluruh masyarakat kota Sukabumi. Pemimpinnya bawa uang ke Sukabumi. Betul. Bukan ngambil? Ya, bukan ngambil uang dari Sukabumi. Masa ngambil uang dari Sukabumi? Bawalah uang dari luar negeri ke Sukabumi. Dari Jakarta ke Sukabumi, dari Bandung ke Sukabumi. Itulah pemimpin. Bukan cari makan di Sukabumi. Kasihan rakyat kita. Baik Pak, pertanyaan Pamungkas. Pamungkas cerita bener nih. Ini saya mewakili lagi nih Pak. Bapak kan pengusaha tempe, ini masyarakat Sukabumi yang nonton. Oh, itu calon wakil wali kota, lamun dek kapilih. Bapak rek nambahan pabrik mau membuka lapangan pekerjaan nggak kira-kira? Oh iya, kita sudah punya jurus untuk menyelesaikan satu kemiskinan. 10 tahun di Sukabumi kemiskinan selesai. 10 tahun pengangguran Sukabumi selesai. Ya. Dengan pengalaman saya 36 tahun, salah satunya pengalaman di manufaktur tempe dan lain sebagainya, saya akan abdikan untuk kota Sukabumi. Menyelesaikan terutama kemiskinan dan pengangguran. Bagaimana daya beli kota Sukabumi meningkat, bagaimana investasi Sukabumi tumbuh, dan seterusnya. Ya. Kita akan bekerja 10 tahun. Kalau kawan-kawan di Sukabumi, sahabat di Sukabumi, Baraya Sukabumi mempercayai diriku dan Bobi Maulana. Amin, insya Allah. Baraya silakan cari pemimpin yang sudah mengalami asam garam, pernah makan pil pahit, pernah makan pil manis, pil pahit lagi, pil manis terus. Karena kalau manisnya aja belum pernah pahit, begitu ada suatu kejadian nanti di pemerintah kaget. Nah, mudah-mudahan beliau bisa mesejahterakan masyarakat Sukabumi melalui ekonomi UKM yang beliau jalani selama kurang lebih 30 tahun. Doakan yang terbaik, mudah-mudahan bisa menginspirasi semua yang lagi mau buka usaha, semangat. Tidak ada yang tidak mungkin, modal 25 juta, sekarang omsetnya Masya Allah, tabarakallah, sudah mendunia. Sekian Baraya, terima kasih, saya Bobi Maulana, Kang Diding selaku manajer dari pabrik tempe Azaki Sukabumi dan juga Ayep Zaki. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya di Aina Waktuna bersama Haji Ayep Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.